teman-teman, perkenalkan nama saya Isabella Oratijeni, salah satu mahasiswa dari kampus Politeknik El Bajo Komodus, jurusan D4 Akuntansi Perpajakan semester 1. Pada video ini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang asuransi. Yang pertama itu pentingnya asuransi bagi kaum milenial atau anak muda. Yang kedua, jenis-jenis asuransi. Dan yang ketiga, contoh lembaga asuransi yang ada di Indonesia. Jadi, sebelum saya masuk ke 3 hal pokok ini, kita harus terlebih dahulu tahu sebenarnya apa sih itu asuransi. Jadi, asuransi adalah sebuah perjanjian antara 2 orang atau lebih, di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan pergantian risiko kerugian, kerusakan atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Dan kita juga harus tahu apa itu premi. Jadi, premi itu sejumlah uang yang didapatkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pihak tertanggung atau untuk pihak tertanggung atau polis untuk dibayarkan. Baik, kita masuk yang ke poin pertama, pentingnya asuransi bagi kaum muda. Sejak kita mulai bekerja dan memiliki penghasilan, sejak saat itu juga ada risiko keuangan yang perlu dikelola. Dan risiko itu tidak pandang siapa-siapa, baik itu orang muda maupun orang yang sudah tua. Jika kita harus menyiapkan asuransi, yang pertama itu alasannya itu kenapa? Sakit yang tidak terduga atau sakit yang tiba-tiba. Dan biayanya itu sangat mahal. Disinilah pentingnya asuransi. Karena kita tidak tahu kapan kita sakit, di mana sakit itu datangnya secara tiba-tiba. Hal yang penting asuransi itu di sini, di mana asuransi bisa membantu kita dalam biaya pengobatan. Dengan adanya asuransi, kita bisa melakukan persiapan sejak dini dan tidak akan kebingungan untuk urus dana pengobatan. Yang kedua, investasi masa depan. Pentingnya asuransi di sini untuk pekerja perusahaan atau karyawan swasta yang tidak ada dana pensiun. Nah, selain mendapat perlindungan kesehatan dan jiwa, kita juga mendapat keuntungan dari investasi pada produk keuangan. Dan yang berikutnya adalah menghindari bangkrut. Saking sibuknya bekerja, banyak anak muda yang sering mengabaikan kesehatan. Dengan adanya rentetan kena penyakit yang bisa membutuhkan biaya yang besar, dengan adanya asuransi bisa membantu membiayai apapun yang berkaitan dengan kesehatan. Terus yang berikutnya adalah membantu mewujudkan impian di masa depan. Kita sebagai anak muda pasti mempunyai impian yang lebih besar. Segala rencana keuangan seperti menabung untuk liburan, rencana punya rumah pertama, rencana investasi lain, bisa tergantung ketika resiko yang muncul tak terduga, sedangkan kita tidak punya asuransi. Dengan adanya asuransi, kita dapat memfokuskan dan menjalankan rencana untuk menjalankan masa depan.
Yang berikutnya adalah terhindar dari jebakan utang. Teman-teman, pasti setiap orang tidak memiliki utang yang banyak. Jadi, misalnya kejadian yang tak terduga-duga, dan di sini kita pasti memerlukan uang dan otomatis kita akan meminjam uang kepada orang lain. Dengan adanya asuransi, kita tidak perlu berutang untuk menutup resiko-resiko tersebut. Yang berikutnya adalah bisa dijadikan tabungan masa depan. Teman-teman, dengan adanya asuransi, kita juga bisa memiliki tabungan untuk masa depan. Selain menabung di bank, asuransi juga memiliki manfaat yang hampir sama. Dengan mengikuti asuransi, maka uangnya sudah seperti ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Yang kedua, jenis-jenis asuransi. Yang pertama itu adalah asuransi kesehatan, yaitu untuk memberikan perlindungan dan jaminan biaya kesehatan dan perawatan bagi pihak tertanggung jika mengalami kecelakaan atau jatuh sakit. Jenis asuransi ini banyak diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat seorang bekerja. Salah satu contohnya adalah asuransi kesehatan, fasilitas BPJS. Jika dibandingkan dengan biaya pengobatan rumah sakit, otomatis membutuhkan uang yang sangat banyak. Yang berikutnya adalah asuransi jiwa, menanggung atas kematian seorang dengan memberikan keuntungan finansial pada tergantung atas kematiannya. Ketika pihak tertanggung meninggal dunia, pemegang polis akan menerima uang tertanggung dari asuransi jiwa. Contohnya, atau misalkan, seorang suami bisa membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya. Setelah kematian seorang istri, orang tua dapat mengasuransikan diri terhadap polis asuransi, yaitu surat perjanjian antara pihak penanggung. Yang berikutnya adalah asuransi pendidik. Dapat dikatakan sebagai tabungan untuk masa depan, demi menjamin pendidik anak dari pemegang polis atau pihak tertanggung. Asuransi ini menjadi populer karena semakin tingginya biaya pendidik dari tahun ke tahun, sehingga tidak jarang orang tua ini memiliki asuransi pendidik. Contohnya adalah asuransi pendidik adalah BRI Life untuk mempersiapkan dana pendidik anak di masa depan dengan premi tahun sebesar 5 juta. Anak Anda akan mendapatkan rencana dana pendidik sebesar 50 juta. Premi asuransi pendidik ini dibayarkan dalam jangka waktu 10 tahun. Yang kedua adalah asuransi pendidik prudensial. Dengan premi mulai dari 500.000 per tahun, Prudensial Indonesia memberikan manfaat keuntungan investasi pekerjaan per tahun sekali. Yang ketiga adalah asuransi pendidik Aksa Mandiri. Salah satu keunikan suatu produk asuransi pendidikan ini adalah Joy IT bonus pada akhir tahun kelima senilai 1,5%. Yang berikutnya adalah asuransi umum. Adalah perlindungan terhadap risiko kerugian dan kehilangan yang dialami oleh pemegang polis. Contohnya adalah kendaraan bermotor. Yang berikutnya adalah asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan ini sendiri memiliki fungsi perlindungan risiko atas
kejadian yang terjadi pada kendaraan yang telah mereka asuransikan. Terus, asuransi properti. Asuransi properti akan memberikan perlindungan atas risiko kehilangan atau kerusakan yang bisa terjadi pada barang-barang pribadi tertanggung. Ada juga asuransi bisnis, akan memberikan perlindungan kepada aset, bisa mulai dari sampai alat sampai kerja karyawan, dari risiko yang menimpa aset tersebut. Ada juga asuransi disabilitas, asuransi yang memberikan perlindungan kepada seorang dari sebuah risiko yang mengakibatkan seorang tersebut menjadi cacat atau disabel. Dan juga ada asuransi kelautan, adalah asuransi yang berhubungan dengan semua aktivitas yang ada di laut, misalnya pengiriman logistik melalui kapal. Pemilik kapal memiliki polis asuransi kelautan, maka kegiatannya akan dilindungi. Yang berikutnya adalah asuransi kredit, asuransi yang akan melindungi seorang atau badan usaha atas risiko tidak sanggup untuk membayar atau melunasi kredit. Yang berikutnya adalah asuransi dana pensiun. Asuransi yang akan melindungi dana pensiun ketika masa pensiun tiba, maka itu akan dipastikan berkecukupan dalam menjalani hidup. Poin ketiga adalah contoh lembaga asuransi di Indonesia. Yang pertama itu perusahaan asuransi Allianz, salah satu perusahaan terkemuka internasional yang memiliki cabang di Indonesia dengan fokus usaha dalam layanan asuransi serta manajemen asetnya. Yang kedua adalah perusahaan asuransi Aksa Mandiri, merupakan salah satu perusahaan yang ada di Indonesia. Contohnya adalah PT Bank Mandiri. Yang ketiga adalah perusahaan asuransi BNI Life, adalah perusahaan yang memiliki PT Bank Negara Indonesia dengan saham 60%. Jadi teman-teman, itu saja yang saya bisa paparkan tentang contoh lembaga asuransi di Indonesia. Karena banyak sekali lembaga asuransi yang lain yang ada di Indonesia, dan saya cuma bisa menjelaskan tiga lembaga asuransi saja. Dari sekian materi yang saya jelaskan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi dari asuransi itu sangat baik buat kita. Bisa melindungi nasabah dan menghimpun dana nasabah. Bisa atau yang disebut dengan investasi, ketika Anda sudah menginvestasikan uang melalui premi yang sudah dibayarkan setiap bulan. Tentu bisa dijadikan sebuah perlindungan yang tepat bagi usaha kita. Jadi, mulai sekarang kita harus mempelajari tentang asuransi lebih dalam. Sebagai anak muda, kita juga harus melakukan atau mempraktekkan atau mempelajari sebuah asuransi yang baik dan benar, karena itu juga untuk kepentingan masa depan kita. Jadi, jangan beranggap bahwa karena kita masih muda, jadi kita tidak ada tanggungan untuk siapapun. Jadi, kita menganggap sepele tentang sebuah asuransi. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang saya bisa paparkan atau saya bisa presentasikan, karena itu saja yang saya tahu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat
bagi teman-teman. Jika ada kata-kata atau kalimat saya yang salah, saya minta maaf karena kita sama-sama belajar. Terima kasih.